Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Al-Quran ini, tilawalah terhadap Al-Quran ini, dan dirikanlah sholat, karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa didahulukan membaca Quran dulu baru perintah sholat? Karena tidak mungkin kita bisa sholat kalau tidak hafal dengan Al-Quran. Maka tugas kita yang pertama membaca. Tapi kalau hanya kita baca, maka kita hanya dapat hadiah, tapi tidak dapat hidayah. Quran bukan sekedar bacaan, Quran bukan sekedar untuk dilafazkan, tapi dipahami. Maka tugas kedua adalah memahami. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik di hadapan Allah itu siapa? Orang yang paham agama, orang yang mengerti terhadap Al-Quran. Pertama, suasanakan Al-Quran. Dulu saya tinggal di kampung Arab, maka suasana Al-Quran luar biasa. Setiap hari semua baca Quran. Semuanya baca, dari nenek-nenek pun baca. Alif lam mim dzalika baca. Bapak-bapak pun baca. Yasin wal Quran, kan anak-anak pun baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ibu-ibu pun baca, walaupun enggak lancar. Sin fathah, sa, sin kasroh, si, sa, si susah. Sa, si susah. Mana susah itu beratnya habis. Orang mau bilang berat tidak dapat ibadah. Sekarang kalau ada baca Quran, apa? Malah simbol kematian. Kalau ada siang kok kita terdengar baca Quran, siapa yang meninggal di dunia? Jadi untuk simbol adanya kematian dengan baca Quran, maka budayakan baca Quran. Dua, pahami. Yang ketiga, hafalkan. Aneh rasanya kalau kita jadi orang Islam 40 tahun, 50 tahun, hafalan Quran hanya trikul, kulhu, kulamu, tambah ina, aklina, tambah indaja. Sampai untuk tebak-tebakan anaknya. Jadi kalau Selasa ini mama itu pasti papa itu kulhu. Oh enggak, kalau Selasa itu indaja. Oh enggak, kulhu, untuk tebak-tebakan. Maka pastikan kita menghafal Al-Quran. Qadiyasana Quran dzikri fal dzakir. Mohon maaf, Quran ini sudah dimudahkan untuk jadi peringatan bagi kita. Maka kita hafalkan. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan. Kami dari Quran, Al-Quran yang ada berapa banyak orang baca Quran, tapi Quran melaknatnya karena hanya dibaca, karena hanya jadi lafaz-lafaz untuk lagu-lagu, tetapi tidak dalam bentuk pengamalan. Maka Quran melaknatnya. Maka kita yakini dan kita amalkan. Yang kelima, tidak cukup kita yakini dan kita amalkan, tapi mendakwahkan. Niatul amal wa tabligh. Bagaimana Quran yang kita sudah pahami minimal kepada anak-anak kita. Jadi kalau sekarang ini khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama wa disitu atau maka jangan diputus. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau sekarang semuanya belajar, besok harus jadi pengajar. Minimal pada anak istri kita, minimal pada orang dekat kita. Maka besok tahun depan, mohon maaf, masjid sudah kelapa, kita udah bingung belum cari ustaz. Karena yang hadir malam hari ini semua jadi ustaz dan ustazah. Balik lagi walau ayah, karena jangan sampai kita sudah mengerti. Inilah alasan kenapa besok umat akhir zaman ini masuk surga, mendahului dari umat-umat Nabi terdahulu, karena dia mengambil tugas kenabian. Umat dahulu yang penting dia mengamalkan kitabnya, selesai. Kalau umat terdahulu mengamalkan, memahami dan menyebarluaskan, maka mengambil tugas kenabian. Maka umat Rasulullah SAW besok masuk surganya paling dulu daripada umat-umat Nabi terdahulu. Bagaimana rumah-rumah kita nanti menjadi rumah-rumah di mana fungsi rumah kita harus benar. Inilah dimulai tugas kita dalam Al-Quran. Rumah kita jangan hanya sebagai host, tapi harus jadi home. Apa bedanya host dan home? Kalau host hanya bangunannya, kalau home ada institusi. Rumah pertama harus jadi musola. Rumah harus jadi tempat ibadah. Kalau ada anak masuk rumah gak pakai salam, maka ini rumah apa kata ayah? Rumah, sana keluar. Quran mengajarkan kita bagaimana dulu maaf kita bilai kaistuma daro. Beredarlah kamu ke dunia ini bagaimana mengikuti Al-Quran. Di mana beredar? Petunjuk Al-Quran tentang bagaimana membangun rumah. Jadikan rumah-rumah kita ini adalah rumah-rumah ibadah, rumah musola.
perintah membaca Al-Quran dan menjadikan sholat, itu mendirikan sholat itu ada untuk rumah kita. Maka sebaik-baik sholat untuk laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Maka rumah harus ada bacaan Quran. Rumah harus ada bacaan Quran, bukan sekedar kaligrafi. Kaligrafi juga bagus daripada gambar-gambar porno, daripada minum-minuman keras di koleksi, foto-foto yang koleksi. Walaupun juga jangan yang pas, jangan sampai kamar tamu dikasih tulisan Arab kaligrafi bagus, kulu wasrobu wala tusrifu. Maka minum jangan banyak-banyak ditaruh di kamar tamu. Asal mani diminum, kulu wasrobu wala tusrifu. Rapeli. Bagaimana suasana bacaan Quran? Di mana-mana ada suasana. Karena agama tergantung pada suasana. Kenapa masjid di Sunda Kelapa ini dicat dengan warna terang, dikasih lampu terang, supaya tahu bahwa ini masjid. Dokter saya naik psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri yang belum nikah, bapak-bapak, anak-anak muda, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Jadi kalau kacamata dipakai untuk nyari suami enggak, untuk nyari handphone. Nah, wanita di Sunda Kelapa ini sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur. Wajahnya bercahaya dan bersinar, bukan wajahnya glowing, tapi mainan HP di tengah-tengah. Gak ada hubungannya kalau sudah dilepas kacamata, malah lepas di kacamata, malah gak ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa supaya ada suasana? Kalau ini dicat hitam semuanya gelap, mohon maaf, Pak Boreo, mohon maaf. Kalau ini dicat gelap hitam, orang masuk sini, ini bukan masjid, ini uji nyali. Kenapa? Karena tergantung suasana. Pihak, maka suasana dengan Al-Quran di mana saja. Anak masuk rumah, salam, mau makan basmalah, mau makan doa. Gimana dek? Ini ada anak kecil, doa mau makan gimana? Allahumma ini, mau demikian, minal budi. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar, buku disiapkan, terus bismillah, Allahumma. Kamu tahu enggak kok disiapkan kok mandi aja. Jadi saya sekalian, suasana Al-Quran. Orang sangat tergantung bi'ah, maka sudah kita supaya jadi petunjuk, pertama mensuasanakan Al-Quran. Kalau perlu gimana pun ada bacaan Quran, masuk mobil ada mulut Al-Quran. Di masjid-masjid ada Quran dan terjemah, di kantor ada Quran terjemah. Ini pertama suasana, supaya Quran jadi petunjuk. Karena itu nanti ada suasana. Yang kedua bitonah. Tidak mungkin suasana agama jadi petunjuk ini akan kita dapatkan kalau kita tidak teman-teman dekat. Ar-rajul alladzi la tas'al fal yanzur man yuqalil man yuqalil. Orang dalam beragama jangan kamu tanya, lihat saja siapa teman dekatnya. Anak kena narkoba bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena teman dekat. Maka orang tergantung ibonah, teman dekat. Orang jadi pemimpin tergantung ring satunya, tergantung siapa yang melingkupi. Pengaruh. Yang ketiga perlu ilmu, karena sesuatu sangat penting ilmu. Maka bagaimana kita mengilmui Al-Quran ini? Rata-rata orang Indonesia ini, mohon maaf, kita hanya pengakuan terhadap Islam, tapi pemahaman kita terhadap kurang. Bagaimana pentingnya ilmu sampai orang perang saja ditahan. Waktu itu bila negara, mohon maaf, sampai Madinah mau diserang musuh saja di stop. Semua orang bila negara turun surat atau bayat 122. Tidak boleh semuanya perang. Harus ada satu golongan disisakan untuk belajar Al-Quran. Untuk apa? Untuk memberitahu yang masih tinggal maupun yang pulang dari perang. Ternyata belajar Al-Quran itu disetarakan dengan perang, disetarakan dengan jihad. Inilah pentingnya, kalau ada serangan saja tidak boleh semuanya berangkat perang. Harus disisakan untuk belajar ilmu Al-Quran. Inilah hal yang sangat penting bagi kita, jika suasanakan perlu ilmu. Yang terakhir doa, supaya kita betul-betul dipahamkan Al-Quran, Al-Quran jadi petunjuk kita. Karena doa itu menjadi jazbah, doa itu menyemangati untuk amal baik, doa itu memproteksi dari kejahatan. Kalau Al-Quran ada dalam diri kita, setiap hari ada diri kita terproteksi dari kejahatan. Maka di tempat maksiat tidak pernah ada bacaan Quran.
Di diskotik tidak pernah sebelum lagu pertama kita dengarkan kalam wahyu ilahi, tidak ada. Tidak ada suasana doa. Orang mau berbaca nggak pernah doa, copet nggak pernah doa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopet dulu. Orang mau berdoa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemberdoaan. Nggak mungkin. Orang mau pacaran baik nih, belum pacaran kita mulai al-hadiyah, al-fatihah. Nggak mungkin, karena Al-Quran itu mensuasanakan kebaikan. Dibacakan Al-Quran, setan akan lari dengan doa lari. Maka bagaimana Quran jadi petunjuk dimulai dari mensuarakan dan 25 menit. Dan mohon maaf ini ditulis besar-besar. Maksimum 10 menit sampai 15 menit. Ini sudah 20 menit. Mohon maaf, sudah nggak ada dialog kan? Ibu ada pertanyaan mungkin tidak ada, bapak ada tidak? Ayo, tidak ada. Bagaimana rumah nanti next mudah-mudahan ada serinya. 1 rumah harus jadi musola, 2 rumah harus jadi madrasah, tempat menunggu syukurkan budaya-budaya dan agama. Rumah harus jadi maskana, tempat untuk sakinah. Jadi rumah bukan sekedar rest area, rumah bukan sekedar hotel, rumah bukan sekedar untuk halte, rumah bukan sekedar restoran, tempat nginep. Rumah itu harus di mana nikmat anugerah ada di situ. Ada lagunya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah. Saya suka menyumbangkan lagu. Lagu apa saja kalau saya nyanyikan jadi sumbang. Jadi saya sekalian, bagaimana rumah jadi madrasah, rumah jadi al-maskur, rumah harus jadi al-marham, rumah harus jadi al-junnah, rumah harus jadi al-markas. Apa itu al-markas? Tempat mencetak ahli-ahli Quran. Ulama-ulama harus lahir dari rumah-rumah kita. Maka rumah-rumah kita harus dipahamkan tentang Al-Quran. Dari bapaknya, ibunya, anak-anak, biasakan Al-Quran jadi petunjuk hidup kita. Insya Allah inilah jalan untuk kita amalkan di dunia. Maka Ramadan ini kita niatkan betul supaya Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Maka fungsikan rumah kita adalah rumah di mana rumah Quran, di mana kantor Quran, di mana Quran itu mewarnai semuanya. Inilah Quran nanti akan menyelamatkan kita dunia sampai akhir. Mohon maaf 25 menit melanggar dari kesepakatan, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Allah sambung nanti malam live di Indonesia. Akhirnya saya di TV One, siang di Trans Video. Usah dihitung itu rezeki saya. Malam itu kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila mustahil. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.